Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi dan kita sudah berada di segmen terakhir. Kita ke Mas Rido. Mas Rido, bagaimana suara Gen Z kalau kata Mas Duri tadi yang ikut berpengaruh dalam menentukan pilihan di Jakarta? Apakah komen-komen Gen Z di sosial media memang cukup berpengaruh gitu, Mas? Ya, tentunya ya, karena Gen Z dan milenial ini kan termasuk yang pemilih yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan generasi yang lainnya di pilkada maupun di pilpres kemarin. Jadi memang Gen Z ini punya dominasi juga untuk menentukan juga kemenangan dari paslon-paslon yang ada. Yang menarik adalah para paslon ini, khususnya di Jakarta, kalau kita bicara Jakarta, ketiga pasangan paslon itu memang punya cara tersendiri untuk menarik perhatian Gen Z dan milenial. Hanya memang ketika pencoblosan, mau tidak mau faktor ketokohan itu juga akan menentukan. Seperti kemarin di Pilkada Jakarta, kita tahu ada anak abah ya, Pak Anies, dan juga Ahokers, Pak Ahok yang memutuskan untuk mendukung pihak 03. Sedikit banyak itu akan mempengaruhi juga suara-suara Gen Z milenial yang memang sudah melekat pada kedua tokoh tersebut. Di samping tentunya mesin-mesin partai yang ada. Gitu. Baik, kalau dari Mas Umam untuk closing statement, Pilkada Jakarta, kalau misalnya satu putaran apa yang terjadi, kalau dua putaran apa yang terjadi? Iya, kalau satu putaran sesuai dengan klaim dari tim Pramono Rano semalam ya, memang dari sisi angka itu sudah melampaui praktis 3.000. Kalau misal kemudian dalam konteks regulasi kan 50% plus 1. Nah kalau misal kemudian 50% plus 0,00001%, itu kita bisa memprediksi memang ada kemungkinan memungkinkan untuk satu putaran karena 0,00 sekian 1% itu kan dikali 8 juta DPT. Artinya potensi kemenangannya, tapi sekali lagi ini tidak konklusif karena memang dari basis quick count memang tidak berada di luar rentang margin of error. Maka yang bisa dilakukan oleh tim Rano dan juga Pramono adalah memastikan data C1 itu berada di tangan mereka. Dan itu cukup memungkinkan karena ini Jakarta. Secara teritorial, secara jarak dan sebagainya memungkinkan untuk konsolidasi dalam waktu cepat. Nah kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, tentu perdebatannya akan jauh lebih transparan. Kalau dua putaran, maka akan terjadi evaluasi total terhadap Kim Plus. Karena praktis memang mesin politik Kim Plus itu tidak berjalan efektif. Bayangkan, hampir 80% kekuatan kursi parlemen di DKI ya, tetapi kemudian kekuatan elektoralnya hanya bisa sekitar 40%, dan itu tidak tercermin. Nah oleh karena itu evaluasi itu akan dilakukan, meskipun itu juga berpotensi kemudian memunculkan chaos atau political instability di akar rumput. Baik, kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ini bagaimana, satu putaran atau dua putaran, Prof? Bagaimana tanggapannya? Ini pertanyaan yang sangat sering diajukan sejak kemarin. Saya sudah menjawab beberapa kali bahwa quick count tidak bisa menjawab secara konklusif apakah satu atau dua putaran. Jadi kalau membaca hasil quick count itu bukan secara precise, exact estimate, ya, tetapi harus dibaca dalam range atau kisaran. Ya. Karena quick count itu punya margin of error 1% plus minus, tergantung estimasi margin of error yang dipatok setiap lembaga. Tapi pasti ada sampling error. Nah, untuk aman secara statistik itu harus 2 kali margin of error. Nah, kita di dalam konteks Jakarta itu semuanya, ya semua lembaga survei yang melakukan quick count di Jakarta itu sudah terjadi konsensus. Sudah ada ijma ulama survei bahwa Pramono Rano Karno itu unggul signifikan dibanding Ridwan Kamil Suswono maupun Darmakut. Udah unggul signifikan. Bedanya signifikan. Terakhir untuk Ridwan Kamil kan sekitar 39 sampai 40%. Bedanya 9 sampai 10%. Yang tidak konklusif adalah karena di Jakarta ada aturan 50% plus 1 untuk menang satu putaran, suara Pramono itu bisa minus 1% ke bawah, bisa 1% ke atas. Nah, di situ lembaga survei tidak bisa lagi memprediksi apakah satu putaran atau dua putaran, tapi bisa memastikan bahwa yang menang adalah Pramono Rano Karno. Baik, terima kasih Prof. Burhan, terima kasih Mas Umam, terima kasih Mas Gil, terima kasih Mas Dri, terima kasih Mas Mangi, terima kasih.